Kalian kemari ngapain sih? Wow, Ya. jadi ke festival tuh jangan mabuk doang. Jangan main-main doang. Kasihkan nomor WhatsApp-nya Mbak kalau mau pesan lagi saya by WhatsApp aja gitu. Nanti di sekitaran tempat tinggal Mbak itu nanti akan saya hubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Akbar Rafsanjani di Adok Podcast. Kali ini kita akan mengobrol tentang film pendek. Abis bikin film pendek, kita mau ngapain gitu. Saat ke Bali di Minikino Film Week, Bali International Short Film Festival, saya berjumpa dengan seorang penulis buku, Clarissa Jacobson, yang judul bukunya adalah I Made Short Film, So What the Fuck Do I Do With It? Ya, yang lebih kurang artinya aku buat film pendek, terus abis ini mau ngapain gitu. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari Minikino Film Week. Ada Raihan dan salah satu pemeran dari film pendek yang menang di Minikino Film Week 8 yang berjudul Right to Nowhere, ada Mega Herdianti. Halo, selamat datang di Adok Podcast. Selamat datang. Halo. Kalian kemari ngapain sih? Ya, enggak. Cuma bercanda. Nah, Raihan ini adalah short film market koordinator di Minikino Film Week 8, juga salah satu youth juri untuk Minikino Film Week 8 yang bulan September kemarin saya kunjungi. Dan Mega adalah pemeran untuk film Right to Nowhere, salah satu film yang memenangi National Short Competition. Dan ya, filmnya tentu saja sangat asik gitu. Teman-teman bisa menontonnya nanti yang akan kita putar di BPNB. Nah, kita akan mulai ya. Tadi saya sudah menyebut setelah kita buat film pendek, setelah teman-teman buat film pendek terus mau ngapain, karena ya yang pertama kita tidak punya bioskop, walaupun punya bioskop di Aceh juga apakah film pendek akan masuk ke bioskop. Nah, Minikino Film Week yang diinisiasi oleh Minikino itu fokus di short film ya, ataupun film pendek. Film pendek, ya. Nah, bahkan festivalnya juga festival internasional. Jadi ada banyak film pendek dari berbagai negara, dari Hungaria, dari Korea Selatan, dari Bogota, Kolombia, dari seluruh dunia itu hadir di Minikino. Nah, kita akan meminta Raihan untuk menjelaskan bagaimana Minikino International Short Film Festival ini ya bisa fokus ke film pendek gitu. Silakan Raihan. Oke. Bagaimana kita bisa fokus ke film pendek? Oke, pertama itu karena kenapa kita memilih film pendek? Kita percaya film pendek itu punya kekuatan literasinya sendiri, dan film pendek itu bisa dimaknai sebagai sesuatu yang lebih dari hiburan, sesuatu lebih dari komoditi seperti film panjang, lebih dari entertainment gitu. Karena aku juga percaya kalau film pendek itu sebuah karya audiovisual yang sifatnya demokratis gitu, sehingga film pendek itu kan bisa dibuat oleh siapapun dengan HP. Apalagi sekarang teknologi udah semakin maju, sehingga orang-orang yang tidak terekspos dengan pusatnya perfilman seperti yang di daerah bisa bikin film pendek dan bisa menceritakan sendiri budayanya, dan lewat film pendek kita juga bisa tahu di daerah mereka itu sedang terjadi apa sih, kulturnya bagaimana, dan menurutku itu kekuatannya film pendek, dan itu kenapa kita fokus ke film pendek untuk di awal. Nah, terus
Kenapa internasional? Karena kita ingin membuka jaringan juga ke internasional. Kita ingin memperkenalkan Indonesia, ingin memperkenalkan film-film pendek Indonesia, budaya Indonesia ke jaringan internasional, dan kita juga ingin terhubung dengan mereka, dan kita ingin juga membawa film-film mereka ke sini. Jadi Mini Kino itu fokusnya ke jaringan dan networking juga sih. Jaringan kerja antar festival dan komunitas. Di Mini Kino Film Week kan Raihan bekerja sebagai short film market koordinator. Nah, ada kata marketnya ya. Bisa dijelasin nggak marketnya itu sebenarnya bagaimana? Dan fokus kerjamu itu sebagai short film market koordinator itu di bagian apa kalau di festival film pendek gitu? Kalau di festival Mini Kino Film Week itu jadi ada 2 tipe acara, yaitu screening sama short film market event. Jadi short film market event itu event yang di luar dari pemutaran film. Jadi forum, workshop, diskusi, ataupun kegiatan networking gitu. Nah, short film market itu tujuannya untuk mengembangkan ini sih, pertemuan antar filmmaker, antar programmer, dan gimana festival itu bisa menjadi tempat berkumpul agar orang-orang itu bisa berkolaborasi dan menghasilkan sesuatu lagi, baik itu film atau festival atau mungkin pertukaran program pemutaran lagi gitu. Nah, kita ingin short film market ini menjadi hub untuk pegiat industri film pendek untuk berkumpul dan bisa saling kenalan sih intinya gitu. Nah, apa yang aku kerjakan, aku mengkoordinasi semua event-eventnya. Untuk short film market itu ada cukup banyak eventnya di Mini Kino Film Week 8. Ada pool cinema, kita nonton film pendek di kolam renang. Ada speed date. Speed date itu jadi kita kedatangan 3 tamu, salah satunya adalah Carissa Jacobson, ada Jaime Manrique dari Bogota Short Film Festival, sama Puyi dari Objective Film Center di Singapura, dan juga beberapa tamu-tamu yang kita undang untuk speed date supaya yang ikut festival bisa kenalan sama mereka. Mungkin hanya untuk 10 menit doang kenalannya, tapi kan setelah itu bisa di follow up, bisa tukeran kartu nama, sehingga terjalinlah hubungan dan networking gitu. Terus ada acara apa lagi ya short film market itu, ada Toast Your Short. Toast Your Short itu semacam pitching forum. Ada Dissect Your Short, itu ada film pendek lalu dibedah, tapi kita inginnya dibedahnya secara santai, jadi kita melakukan bedahannya di tepi laut, di pantai, dan masih ada banyak lagi sih event-eventnya. Sejauh ini itu kan program-program tadi yang Raihan sebutkan itu apakah baru diadakan di Mini Kino Film Week 8 atau sebelumnya sudah pernah juga diadakan, dan apa impact-nya yang Raihan dapat sih, artinya yang didapatkan oleh filmmaker ya? Oke. Pertama kali itu bukan Mini Kino Film Week 8. Setauku emang dari tahun-tahun sebelumnya ada, tapi memang tahun ini yang paling banyak sih acaranya, dan kita juga pengen setiap tahun berkembang terus dan semakin besar juga, dan semakin ada value lah untuk orang-orang datang ke festival kita tuh. Tujuannya bukan cuma nonton doang, tapi untuk kenalan dan networking dengan industri film pendek gitu. Terus kalau dampaknya itu tentu aku tidak tahu semua dampaknya, tapi beberapa ada yang karena udah nonton filmnya dan kebetulan filmnya masuk ke festival, dia malah diajak sama juri di Mini Kino Film Week untuk coba kamu kirim filmmu ke festivalku, nanti ditayangin di situ mungkin kalau cocok gitu. Atau kayak aku ada program pemutaran ini, kayaknya film kamu cocok, kirimin dong filmnya. Nah, kita ingin nge-encourage pertukaran itu sih, supaya
festival itu bisa berkelanjutan dan seperti yang tadi aku bilang ada value-nya untuk kenapa orang tahun depan mau datang lagi gitu. Itu dari program apa yang paling banyak? Karena tahun lalu juga aku termasuk salah satu programmer yang diundang untuk ke Toss Your Shot. Iya, hadir di dalam salah satu program Minikino Toss Your Shot, dan beberapa film yang dipresentasikan masih dalam bentuk ide cerita di Toss Your Shot. Tahun ini dia hadir di Minikino, bahkan diputar di festival lain gitu. Nah, sekarang kita ke Mega ya. Nah, Mega ini adalah salah satu pemeran film Ride to Nowhere. Ride to Nowhere ini film yang memenangkan National Short Competition di Minikino Film Week 8 dari sutradara Khozi Rizal yang sebelumnya juga sudah memproduksi film Lika Liku Laki. Dan ya, for your information, Ride to Nowhere ini bukan film dari Jakarta maupun Pulau Jawa ya. Ride to Nowhere ini adalah film yang diproduksi oleh sutradara muda dari Makassar. Nah, Kak Mega bisa ceritakan sedikit tentang Ride to Nowhere nggak? Mewakili Khozi nih sebagai bagian dari tim yang produksi, bukan tim produksi sih, bahkan Kak Mega ini adalah pemeran utamanya ya. Yang sepanjang film pasti kelihatan dia. Oke, jadi saya mewakili Khozi. Ade Ride to Nowhere itu sendiri memang film ketiga Khozi, seingat saya ya, setahu saya, setelah Anissa terus Lika Liku Laki dan kemudian Ade Ride to Nowhere. Ade Ride to Nowhere ini sendiri ya berceritakan tentang seorang ojek perempuan yang struggle dengan pekerjaannya. Dia juga ini baru di PHK dari pabriknya, ceritanya seperti itu. Terus dia mencari pekerjaan untuk ya membayar kosannya, ya seputaran itu. Dia menceritakan tentang bagaimana ojek perempuan itu bekerja di jalanan. Seperti yang kita tahu ya, kebanyakan didominasi oleh pekerja laki-laki ya untuk ojek itu, apalagi kan jalanan ini memang banyakkan laki-laki yang ojek laki-laki yang mendominasi gitu. Nah, Adi sendiri ini menceritakan tentang bagaimana para perempuan pekerja yang ojek ini banyak sekali mengalami hambatan-hambatan, entah itu dia karena di cancel atau orderan yang tidak tahu siapa yang mengorder gitu, orderan fiktif, dan ya perkara-perkara jalanan lainnya gitu yang memang sering ditemui oleh ojek perempuan. Dan sedikit informasi bahwa ojek perempuan itu kalau di Makassar sendiri ya, sepanjang saya meriset untuk pemeranannya Ade, ada di mana mereka itu buat kelompoknya sendiri, itu ada serikan di ojek gitu. Jadi mereka buat sendiri, jadi orang itu tidak mengorder by aplikasi. Biasanya hanya order by WhatsApp gitu. Jadi waktu itu saya tanya ke para ojek ini, kasihkan nomor WhatsAppnya Mbak, kalau mau pesan lagi saya by WhatsApp aja gitu, nanti di sekitaran tempat tinggal Mbak itu nanti akan saya hubungi melalui teman saya gitu. Nah, biaya ojeknya sendiri itu Mbak bisa lihat dari aplikasinya, jadi bayar sesuai aplikasi gitu, tapi ordernya nggak di aplikasi gitu, by WhatsApp gitu sih. Nah, ini jadi menarik ya. Tadi kan Mega nyebutin bahwa Mega meriset ojek-ojek perempuan itu ya. Itu berapa lama untuk meriset sebelum memerankan Ride to Nowhere itu? Karena sepertinya jadi sangat effort ya untuk memerankan ini, dan ya sebenarnya filmnya juga ya, itu hadir kita bisa lihat bagaimana Mega berperan di film Ride to Nowhere. Itu bisa diceritain nggak
proses merisetnya bagaimana? Apakah memang Mega mendaftar jadi ojol juga? Tidak, tentunya saya tidak mendaftar jadi ojeknya. Ya tentunya peran riset juga sangat penting gitu. Sebelumnya saya riset bareng sama teman-teman, ada Hozi, terus ada Astrada, terus ada Hardi juga yang menemani proses di mana kayak kita mendatangi tempat pangkalan ojek gitu, kita tanya-tanya bagaimana pendapat mereka tentang ojek perempuan gitu. Ya banyak cerita yang kita temui di lapangan. Itu ada sekitar 3 kali pertemuan kalau nggak salah itu yang kita meriset secara bersama. Terus selebihnya saya sendiri yang meriset gitu, karena untuk mendalami gimana seorang ojek perempuan gitu. Ya tentunya saya sempat juga mencoba untuk order aplikasi berkali-kali. Saya ingin mengetahui apakah sesulit itu menemukan ojek perempuan gitu. Ya memang sesulit itu. Berkali-kali saya order, hanya 1 kali saya dapat ojek perempuan. Nah di situ juga kemudian saya bertanya-tanya sama mereka kenapa sesulit itu saya mendapatkan ojek perempuan. Ya, proses risetnya sendiri itu ada kurang lebih tidak sampai sebulan karena memang prosesnya sangat cepat gitu untuk kita mulai syuting. Jadi setelah reading terus kemudian saya proses riset bersama kawan-kawan, terus saya sendiri, jadi tidak sampai sebulan gitu untuk mengetahui gimana seorang pekerja perempuan khususnya ojek gitu. Film Right to Nowhere ini apakah film pertama Mega? Maksudku Mega memerankan sebagai orang lain ataupun terlibat dalam seni peran itu apakah di film Right to Nowhere atau sebelumnya udah memerankan film lain maupun di seni peran yang lain? Ya. Untuk film itu sendiri, Right to Nowhere ini merupakan lead cast pertama saya. Ya sebelumnya memang saya pernah terlibat di beberapa film tapi hanya supporting karakter gitu. Nah Ade yang sebagai lead castnya. Untuk pemeranan yang lain saya karena anak teater. Jadi, anak teater. Anak teater. Iya, saya anak teater jadi sebagai aktor gitu. Jadi ya berteater dengan tampil di film itu punya spektrum yang berbeda ya menurut saya. Jadi kayak sebagai aktor di teater dengan aktor di film tentu punya struggle-nya masing-masing gitu. Dan iya untuk berperan di Ade itu saya juga jadi banyak komunikasi sama Kozi gitu, sama sutradara. Dia juga yang memberikan banyak insight ke saya. Awal-awal syuting itu kalau boleh cerita memang boleh ya boleh cerita ya. Awal syuting itu Hozi sempat bilang, "Meg, tune down dikit gitu, tune down dikit ekspresimu, jangan terlalu besar gitu." Itu yang memang kalau anak teater kan kebiasaan kayak kita yang ekspresi besar gitu karena kan medianya penonton yang ada di situ kan gitu, kita harus menjangkau penonton yang di paling belakang gitu yang mendapatkan ekspresi kita, jadi ya gerakannya harus gerakan yang besar gitu. Sedangkan kan kalau di film ya mata kamera gini kan jadi kayak turunin dikit gitu, mereka terlalu besar, kamu terlalu teatrikal gitu, turunin dikit. Nah gitu sih. Ya banyak diskusi sama sutradara. Tapi prosesnya sulit nggak? Proses turunin dikit itu sulit nggak karena kan kita dengar dari teatrikal ke bagaimana peran di depan kamera itu, kalau misalnya dari saya yang mendengar penjelasan Mega tadi oke. Tapi proses yang Mega alami itu dari turunin dikit yang tadi itu sulit nggak? Tentu ada kesulitannya ya, karena di film kan kita mainkan mikro ekspresi ya, jadi
proses yang ekspresi besar menuju yang mikro ekspresi tentu kayak punya kesulitan gitu, apalagi kan kita harus punya motivasi ekspresinya gitu ya, dan ya punya kesulitan juga gitu, tapi cukup teratasi sih karena bantuan juga dari sutradara, dari dilihat dari kamera. Oke. Nanti kita kembali lagi ke Mega ya. Sekarang saya mau tanya ke Rehan juga nih. Nah, Rehan selain di Mini Kino sebagai short film market koordinator, juga sebenarnya sebagai pembuat film ya. Dan bahkan film pendeknya sekarang diputar di Toronto Real ASEAN ya, di Kanada. Boleh cerita nggak, misalnya nih saya mau buat film pendek, dan saya juga mau sih kalau film saya diputar di luar Indonesia gitu. Nah, sebagai pembuat film dan sebagai Mini Kino short film koordinator, itu Rehan bisa jelasin nggak peta untuk film kita bisa diputar di festival sebesar Toronto Real ASEAN dan atau Tampere Film Festival dan sebagainya? Bisa diceritakan nggak? Bocoran, nggak apa-apa kan? Bocoran. Gimana ya, gak ada bocoran sih. Tentu kan kalau sudah bikin film pendek, banyak yang bingung, terutama mahasiswa yang baru mulai bikin film pertama atau keduanya, masih bingung kan mau dikemanain. Paling ada festival ini kirim, ada festival ini kirim aja sebanyak mungkin. Dapat atau enggak syukur lah gitu. Kalau dapat syukur, kalau enggak ya yaudah gitu. Nah tapi setelah aku kan juga kuliah film dan sudah beberapa kali bikin film. Jadi setelah aku ke Mini Kino, aku jadi lebih mengetahui sih bahwa ada ya sirkuit film pendek gitu. Sebelum aku nggak tahu film pendek sirkuitnya apa, kayak film pendek emang bisa dikemanain gitu. Aku juga dulu nggak tahu sebelum aku ke Mini Kino, tapi setelah ke Mini Kino aku belajar banyak sama teman-teman di Mini Kino. Aku jadi tahu sih bahwa ada yang namanya Short Film Conference. Jadi itu ada asosiasi internasional yang isinya festival film pendek yang secara konsisten selalu mengadakan festival dan memberikan impact ke negara atau daerah festival itu dilakukan gitu. Nah, kan juga bingung ya gimana sih cara filmnya bisa internasional gitu. Nah, itu pun aku juga belajar dari bukunya Clarissa Jacobson, I Made a Short Film, Now What the Fuck Do I Do With It. Aku juga yang menerjemahkan buku itu ke bahasa Indonesia. Aku salah satu penerjemahnya. Jadi aku baca dulu kan bukunya, dan bukunya seru sih. Sebagai pembuat film, bukunya itu entertaining. Maksudnya nggak cuma educational tapi entertaining juga, karena dia menulisnya kayak teman yang lagi curhat aja tentang pengalamannya gitu. Terus ya untuk teman-teman yang mungkin pengen coba ke festival internasional, bisa coba mulai riset tentang festival film pendek di luar tuh bagaimana. Janganlah langsung mau ke Cannes atau Sundance gitu-gitu, itu masih terlalu tinggi lah gitu. Maksudnya realistis dulu lah. Coba lihat peta film pendek di Asia Tenggara dulu gimana, terus mungkin ke Asia, terus mungkin ke negara-negara yang mirip dengan Indonesia, terus barulah dari secara perlahan mungkin targetkan dulu ke Asia Tenggara dulu atau kemana, nanti baru bisa terhubung lagi ke festival lain gitu. Dan sekarang pun juga lebih mudah untuk expand ya festival yang mau di submit gitu. Ada platform Film Freeway kan dia sangat user friendly dan ada banyak festival bagus yang bisa dimasukin ke situ. Dan juga ada Short Film Depot. Dia lebih, kalau Short Film Depot itu semua festival yang ada di situ dia
sudah dikurasi oleh Short Film Depot, jadi sudah pasti itu festival yang beneran ada gitu, bukan festival bohongan gitu. Bukan fake festival. Bukan fake film festival. Nah, salah satu yang kupelajari dari buku Clarissa itu menstrategikan distribusinya gitu, menyesuaikan dengan kapan filmnya jadi dan kapan festival itu dibuka gitu. Karena ada beberapa festival tuh ada namanya early bird submission, dan kadang itu gratis untuk early bird dan dibuka cuman 2 minggu doang gratis. Nah itu harus tahu tuh tanggal-tanggalnya, jadi masukin aja. Kalau gratis kan nothing tulus ya, kalau bayar baru ada pertimbangan cocok nggak nih kira-kira filmnya gitu. Nah selengkapnya bisa lihat di buku Clarissa. Promosi. Beli bukunya. Beli bukunya. Oke. Nah, setelah film kita diputar nih di festival internasional ya, ataupun skala Asia maupun Asia Tenggara, itu kira-kira value yang didapat oleh filmmaker selain misalnya dapat award ataupun free screening tentunya, itu value yang didapat oleh si filmmaker untuk film selanjutnya yang akan dia produksi maupun karir dia di masa depan, itu kira-kira apa? Kenapa film saya harus putar di festival tertentu gitu? Oke. Ketika filmnya masuk ke festival, kerjaannya belum selesai, masih ada yang harus dilakukan, yaitu mendatangi festival itu. Nah, kalau syukur bisa mendatangi festival itu adalah kesempatan yang sangat baik untuk networking dengan orang-orang yang datang ke festival. Jadi ke festival tuh jangan mabuk doang, jangan main-main doang. Kenalan sama orang, coba untuk small talk, ya simple aja, kenalan aja, gak perlu langsung straight to business. Coba menerka aja kira-kira ini orangnya asik gak ya untuk jadi teman atau potensi kolaborasi gitu. Nah dari situ film kita bisa hidup lagi. Contohnya kita bisa ketemu dengan programmer atau orang dari festival lain yang mungkin tertarik dengan film kita, abis nonton film kita. Contohnya. Ada nggak kasusnya itu yang real? Di Minikino misalnya film kamu nih ataupun film saya putar di Minikino, terus karena filmnya diputar di Minikino Film Week dan seperti yang Raihan ceritakan tadi, filmnya diputar di festival film yang lain juga karena si programmer datang ke Minikino gitu. Ada nggak case yang nyatanya? Case yang nyatanya yang paling baru sih Right to Nowhere. Right to Nowhere. Karena Right to Nowhere diputar di Minikino dan menang juga. Jaime dia sangat menyukai filmnya sih. Dan Jaime itu siapa? Jaime itu dia festival director Bogota Short Film Festival dan dia juri nasional kita di Minikino Film Week. Wow. Nah Bogota itu kan bulan Desember tahun ini, dan Minikino juga bawa program Indonesia, dan Jaime semacam request gitu kalau kira-kira bisa nggak ya kalau Right to Nowhere ikut dalam programnya gitu. Nah itu kan ada keberlanjutannya lagi kan, setelah masuk Minikino, ternyata bisa masuk Bogota gitu. Berarti nggak terpisah ya antara aku submit Minikino terus masuk Bogota aku harus submit Bogota juga. Berarti ada cara semacam yang Raihan ceritakan tadi juga ya. Tapi ternyata waktu dicek, ternyata Kozi udah submit juga sebelum kita bawa gitu. Ya tapi ya lucu sih. Terus yang paling baru tuh juga ada organisasi namanya Dog Milk Films di Australia, dan dia mendapatkan kontak dari temennya yang datang ke Minikino Film Week. Kalau Minikino tuh banyak film-film dokumenter Indonesia gitu. Coba kamu hubungi Minikino untuk lihat film-filmnya. Terus yaudah kita
preview beberapa film dokumenter Indonesia dan mereka tertarik untuk nge-screen film-film dokumenter Indonesia. Nah, Di itu Australia. di Australia. Ada art exhibition gitu Wow. di situ. Nah, itulah contoh keberlanjutan dari setelah festival tuh ngapain aja gitu. Berarti tidak segelap. Tidak segelap. Karena bahas film pendek sepertinya ya kebanyakan filmmaker juga menjadikan film pendek jadi batu loncatan untuk film panjang supaya ya dia masuk ke industri ataupun ke festival manapun. Padahal di film pendek sendiri sudah sebegitu propernya ya, jaringan pemutar, filmmaker, programmer dan sebagainya ya. Case yang diceritakan Rehan tadi ya gara-gara Right to Nowhere, Mega juga akhirnya pertama kali datang ke Aceh dan ke Sumatera ya karena filmnya diputar di post festival. Bisa diceritakan nggak perasaannya gimana? Akhirnya wah saya tidak rugi nih memerankan Ade di Right to Nowhere yang notabene hanya film pendek ya. Iya, benar. Jadi memang perasaannya tentu ya senang ya. Ade akhirnya bisa diputar di Aceh. Jadi ketika saya mendapat tawaran ya saya hanya bermain sesuai dengan memang porsi saya gitu. Jadi ketika itu Right to Nowhere juga dihubungin Kozi ikut juga dalam Minikino Film Week gitu, kayak wah bahagia gitu, tidak berekspektasi juga akan menang juga di Minikino gitu. Dan akhirnya menang tentu wah terbayarkan nih gitu, terbayarkan juga kerjanya tim ya semuanya filmmaker yang terlibat gitu. Jadi tidak saya sendiri yang bangga tapi ya mewakili tim juga saya patut berbangga diri gitu. Ade memenangkan Minikino dan kemudian dibawa ke roadshow ke ya semua setelah festival gitu. Oke. Terakhir mungkin Rehan bisa ceritakan ya. Kita udah sebutkan tadi post festival Minikino kemana aja roadshow-nya, yang salah satunya mungkin ini yang terakhir ya ke Aceh ya. Bisa diceritakan nggak ini program post festival ini bagaimana dan kenapa bisa ada gitu? Oke, jadi program ini bisa ada karena kita didanai oleh Dana Indonesiana dan kita memanfaatkan kesempatan itu untuk coba reach out ke komunitas-komunitas film di daerah lain di Indonesia selain Bali. Nah salah satunya itu adalah Aceh Film Festival dan kita ingin membuka lebih lebar jaringan kerjasama kita untuk bersama komunitas-komunitas film dan juga memperkenalkan film-film Minikino Film Week, film-film pemenang ke daerah-daerah yang mungkin susah untuk menonton film-film kita karena secara jarak kan jauh ke Bali gitu. Oke, terima kasih Rehan dan Mega. Teman-teman tadi kita udah simak penjelasan panjang lebar dari Rehan atau biasa dipanggil RD ya sebenarnya dan Mega. Nah, kalau sebelumnya misalnya teman-teman sering bertanya seperti judul podcast kita pada hari ini, aku udah buat film pendek terus mau ngapain? Nah, saya juga mau infokan sebenarnya bahwa Minikino juga bekerja sama dengan programmer di daerah-daerah termasuk Aceh untuk mengadakan program Indonesia Raja dan ya saya salah satunya programmernya ya mau promosi dan kita setiap tahun itu membuka kesempatan bagi teman-teman terutama misalnya filmmaker yang ada di Aceh yang memproduksi film pendek untuk submit ke Indonesia Raja, kemudian kita kurasi dan filmnya akan masuk program Indonesia Raja Aceh dan tentunya seperti Rehan ceritakan tadi akan masuk ke salah satu pemutaran yang memang akan memutar Indonesia Raja itu Minikino dan juga Aceh Film Festival dan
beberapa jaringan festival di Indonesia. Itu juga jadi salah satu batu loncatan untuk filmmaker supaya dia terekspos ya di festival-festival, dan mungkin ada programmer dari luar negeri yang datang ke Minikino maupun datang ke Aceh Film Festival nanti menonton filmnya, suka, kemudian dibawa ya. Nah, ini merupakan kesempatan emas bagi teman-teman yang berfokus di film pendek. Terima kasih RD dan Mega sudah hadir di Adopt Podcast. Kita akan berjumpa di podcast dengan tema yang lain. Saya Akbar Afsanjani dari Adopt Podcast. Teman-teman, selain menonton video ini juga bisa menonton video-video yang lainnya. Kita akan banyak membahas tentang dunia perfilman di Aceh, Indonesia, dan internasional. Dan jangan lupa untuk subscribe. Ya, pantengin terus maksudnya podcast-podcast kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.